Selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Hari ini kita ngomong tentang apa ya? Ini mungkin gak akan resonate ke semua orang, tapi buat teman-teman yang ngerasa ciri-ciri yang disebutin di sini, mungkin ini termasuk energi kolektif yang beresonansi dengan kamu semuanya. Tapi take it if you resonate and leave the rest ya, artinya terima baiknya dan anggap ini sebagai hiburan dan pencerahan. Ini adalah mode recovery di mana mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang merasa akhir-akhir ini udah fokus ke penyeimbangan hidup ya. Mungkin sudah mulai memikirkan untuk menabung atau mungkin pengen melunasin utang-utang, atau ini tentang teman-teman yang mungkin saat ini sedang memperbaiki pola hidup, mungkin habis sakit-sakitan, terus mungkin lebih memperhatikan kondisi kesehatan, atau juga ketika seseorang yang setelah mengalami semacam penderitaan ini, bentuk penderitaannya ini tentang seseorang yang mulai mendapatkan kembali posisinya atau kekuatannya, atau mungkin ketika setelah usahanya bangkrut atau rugi, sepertinya ini akan mulai ada semacam perbaikan yang mungkin usahanya mulai berkembang gitu ya, termasuk seperti itu. Saya jarang pakai tarot duluan, biasanya selalu pakai orek lain itu, tapi ini kita coba pakai tarot dulu. Energi apakah yang akan bisa ditarik dengan ini gitu ya. Oke, ini tentang seseorang yang aku sebutin di ciri-ciri pertama ya. Lagi-lagi saya selalu ingatkan kalau bacaan oracle tarot itu kita nggak selalu ngomongin tentang benar dan salah atau tahu dan nggak tahu, tapi lebih ke problem solving ya. Jadi supaya ketika kita mendengarkan sebuah bacaan oracle itu lebih detail, supaya kita nggak muncul asumsi, dan kalau itu nggak beresonansi dengan kita kan kadang-kadang kita jadi salah paham, jadi curigaan dengan pasangan, jadi was-was, jadi insecure. Nah, bacaan ini harus bacaan yang lengkap, dan ketika kita mendengarkan suatu bacaan di sosmed, apalagi orang yang kita kenal, kita harus tahu nih ini aspek lingkup obrolan tentang apa dulu. Jadi nggak boleh ditelan dengan mentah-mentah ya teman-teman. Untuk mengingatkan sekali lagi, jadi kalau misalnya kamu nggak ngerasa atau seorang yang di sana nggak ngerasa ciri-ciri yang disebutin, berarti bukan bacaan tentang kamu gitu. Cuman sesimpel itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin mematerialisasi sebuah bacaan dan cuman mengikutin ego, memuaskan ego aja. Misalnya bacaan soal orang ini sedang mikirin kamu, orang ini kangen sama kamu, orang ini setelah menyanyiakan kamu ingin kembali. Nggak kayak seperti itu kan, nggak semua orang. Kadang-kadang kita juga ada di posisi yang salah, kita ada di posisi yang ditinggalkan ya, karena memang kok cocok aja, dan itu jarang dilakukan oleh orang-orang karena mereka menginginkan keuangan gitu, menginginkan popularitas segala macam. Dan kok saya nggak pengen kayak gitu ya. Ini lebih ke sebuah klarifikasi, jadi supaya bisa membantu teman-teman dan juga bisa mendapat pahala ya nggak sih, kita berbuat baik dengan ikhlas. Dan ini kebetulan juga ada devil card energi, dimana kalau ini devil biasanya tentang orang yang terjebak dalam sebuah lingkaran berulang ya, toxic, sesuatu yang buruk. Misalnya kalau di tempat kerja, ini mungkin kerjaannya diporsir, atau mungkin lingkungan yang kerjaan yang membuat kamu mungkin habis-habis mulu kalau ini urusan kerja ya. Tapi kalau ini dalam relationship biasanya tentang pasangannya abusif atau KDRT atau semacam orang yang membuat kamu terkekang segala macam ini dalam relationship. Tapi ini kebetulan yang muncul adalah devil energy reverse, di mana seseorang ini setelah mungkin mengalami penderitaan dan dia sedang melakukan perbaikan, yang melakukan recovery, melakukan menabung kalau dalam ini. Terus kalau misalnya dalam relationship,
dia udah nggak lagi pengen menderita lagi. Nah ini juga tentang seseorang yang kalau dalam kita baca relationship ini pasti menghubungkan tentang seseorang ingin melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang membuat dia merasa nggak nyaman. Misalnya nggak semua orang sih, tapi dalam beberapa kasus mungkin dia ingin keluar dari kumpulan orang-orang yang membuat dia merasa susah gerak atau toksik atau orang yang menghalang-halangi hubungan dia dengan seseorang. Ini juga mungkin tentang seseorang yang kalau dia udah punya pasangan, entah itu pacar atau suami atau istri, dia hendak melepaskan diri dari sini karena dia merasa terkekang. Ini hubungan yang unhealthy relationship atau hubungannya ini hubungan yang nggak sehat. Jadi memang kita berkonsen sama ini. Dan karena ada kartu ini, berarti ini tentu tentang seseorang yang ingin melakukan pembebasan diri dari hal-hal yang membuat dia sangat frustrasi, ya nggak sih? Entah mungkin sering berantem dengan pacar atau dengan suami atau istri, dan mungkin ada indikasi bahwa nggak semua orang sih, tapi ada indikasi bahwa ini juga menceritakan tentang seorang yang ada dalam proses perceraian atau berpisah atau pisah ranjang ya, karena dia antara habis-habis mulu atau boros atau merasa kayak nggak dihargai dalam hubungan itu gitu. Sekali lagi ini saya ingatin kalau ini emang energi kolektif ya teman-teman, jadi nggak akan related ke semua orang. Kebetulan ini ada tower moment biasanya tentang seseorang atau dua orang atau sekelompok orang yang gambarnya terjatuh dari tower, artinya mereka bertumbuh pada suatu pondasi bangunan yang runtuh ya karena nggak kuat dengan menahan segala beban gitu. Dan mungkin kalau ini tentang suatu pekerjaan, ini mungkin mengindikasikan tentang seseorang yang udah nggak betah di tempat kerja atau sudah resign, atau bahkan mungkin posisi dia dipecat atau di layoff ya. Atau ketika orang ini menjalani suatu investasi, ini juga orang yang mengalami kebangkrutan atau entah ditipu atau entah mungkin merasa depresi dengan hutang piutang, ini juga bisa juga. Nah kalau ini tentang hubungan dengan keluarga ya, atau antara ayah, anak dan orang tua, ini mungkin mereka sedang mengalami pertengkaran yang sangat besar atau cekcok. Ini bisa juga tentang orang yang ribut dengan warisan entah sesama saudara atau orang tua, sehingga seseorang di sini sepertinya ingin melepaskan diri dari status dia untuk mendapatkan warisan. Ini juga berlaku itu ya. Ini juga akan related dengan seseorang yang mungkin ingin membebaskan diri dari belenggu orang tua ya, atau strict parent ya. Ini juga akan related karena mungkin ini juga related dengan orang-orang yang kerja di luar negeri atau di kota besar yang dia tuh bener-bener kayak udah jatuh bangun gitu, sehingga ketika dia udah bangkrut, bukan berarti ini secara global seperti orang yang mungkin suka dimintain kirim uang atau kayak semacam itu, cuman dia berusaha untuk melepaskan diri. Dan kondisional lainnya adalah ketika seseorang ini ada dalam relationship dan dia sedang ingin melepaskan itu karena dia mungkin terjebak dalam relationship yang nggak happy nih, entah mungkin pernikahan yang dipaksakan sama orang tua atau mungkin suami istri atau pasangannya itu berselingkuh, karena itu sehingga terjadi pertengkaran yang hebat. Sehingga dan ini memang sebenarnya keputusan yang tepat ya, sekalipun mungkin mengorbankan anak atau istri atau suami. Dia tahu kalau dengan dia bercerai atau berpisah, dia akan bisa melakukan recovery tentang mental health dia yang terganggu, kesehatan pikiran yang terganggu. Ini akan related dengan kartu ini ya teman-teman. Dan ini juga tentang seseorang yang mungkin salah satu pihak melakukan perselingkuhan, sehingga hubungan itu nggak didasarkan pada sesuatu yang benar,
itu akan terjadi tower moment. Makanya salah satu pihak, kayaknya orang yang diselingkuhin ini merasa bahwa aku harus melepaskan diri dari hubungan ini daripada aku nanti gila gitu, daripada gue stres sendiri. Dan ini keputusan yang benar kayaknya, dan mungkin teman-teman yang sedang mengalami ini merasa bahwa dengan kalian berpisah dari entah itu keluarga yang mengekang, keluarga yang minta-minta uang, atau pasangan yang mungkin berselingkuh, atau itu kamu udah mulai mendapatkan uh, kekuatanmu itu, kamu mendapatkan power kamu itu. Ini apa yang akan terjadi. Tadi sebenarnya ada kartu death dan kartu reverse. Ya, kebetulan ini setelah melakukan recovery, teman-teman yang mengalami proses berpisah dari pacar yang mengganggu ya, yang toksik ini juga akhirnya teman-teman di sini mulai merasakan kelegaan ya, karena udah juggling ya, artinya akhirnya gue bisa membebaskan diri, melakukan keseimbangan hidup ya, yang dulunya benar-benar chaos banget, chaos gara-gara satu orang atau beberapa orang di tempat kerja misalnya. Tapi kalau emang ini relationship, ini pasti tentang seseorang yang dalam artian dia benar-benar sudah mulai menyeimbangkan hidupnya setelah terjadi tower moment, setelah terjadi perpisahan. Ini pasti sesuatu yang sangat itu. Dan ini ada seseorang di mana justru setelah dia lepas dari entah kondisi ekonominya kacau. Ini kalau misalnya karir ya, setelah ekonominya kacau dan dia keluar dari circle entah itu pekerjaan atau usaha yang bangkrut, orang ini udah mulai menyeimbangkan itu, mulai ada tawaran bisnis atau mungkin kerjasama atau mungkin penjualannya meningkat. Ini sesuatu gestur di mana ini ada peluang baru nih buat teman-teman yang ngalamin setelah mengalami kebangkrutan, kayaknya bentar lagi nih, setelah menyeimbangkan utang piutang dan segala macam itu. Tapi kalau ini berurusan dengan orang tua nih, teman-teman yang mulai merasakan bahwa ingin melepaskan diri dari keluarga yang mungkin suka minta segala macam, dan akhirnya memutuskan hubungan. Ini bukan memutuskan, tapi ini bukan sesuatu yang buruk, karena ini sesuatu yang bagus, karena pada akhirnya keuangannya semakin membaik dan kemudian mungkin udah mulai merasakan manisnya hidup di kota besar, artinya udah nggak lagi diperas itu. Tapi kalau ini kartu ini menyangkut tentang relationship, agaknya ini nggak semua orang sih, setelah orang ini entah teman-teman itu bercerai atau berpisah dan bertengkar hebat, keuangannya udah membalik-balik dan mulai menyeimbangkan hidup, kesehatan udah mulai membaik, sebuah cinta akan segera datang. Bagus sekali. Jadi mungkin buat teman-teman yang menjanda atau menduda, atau itu mungkin dalam waktu dulu kan kemungkinan juga mulai memperoleh istilahnya buah manis ya, karena gimana pun juga gini, akan ada suatu teori yang mungkin orang-orang mungkin jarang paham ya. Kadang-kadang Tuhan itu membuat kita itu hidupnya berantakan dan mungkin hancurnya ya nggak sih, supaya kita tuh sadar bahwa itu bukan hubungan yang bagus, ini sesuatu yang mengakang, sehingga Tuhan membuat kita tuh sadar, oh iya ya, ternyata gue selama ini udah nyanyiin hidup gitu, umurnya tuh terbuang sia-sia sama pasangan yang bikin aku cuman habis-habisan, gak dihargain, gak segala macem. Terus setelah bercerai ini udah nyadar bahwa udah mulai merawat diri, udah mulai menjaga kesehatan, duitnya nggak boros lagi buat dipakai mungkin istri atau suami yang foya-foya atau semacam itu, adegan semacam itu. Sehingga ketika seseorang itu udah mulai menyeimbangkan dirinya dan dia udah single lajang ya, status duda atau habis putus cerai segala macam, energimu akan menarik cinta yang baru, sesuatu yang hidup yang nyaman. Ini kadang-kadang juga bukan selalu tentang jodoh atau seorang yang datang. Kadang-kadang kamu udah mulai
memperoleh lagi nih suasana hatimu yang dulu, yang apa ya, jiwa muda tuh tumbuh lagi, kayak kayak oh aku bisa mencintai diriku sendiri, aku menikmati hidupku. Kamu udah mulai lagi meromantisasi hidup, jadi hidup udah nggak seberat ketika berpasangan dengan orang yang salah. Oke, kita lanjut lagi. Bacaan ini menarik sebenarnya. Stop. Ini move on energi ya. Ini energi dimana seseorang yang mungkin berpisah dari kamu udah juga mulai move on juga, tapi dia merasa bahwa justru setelah kalian berpisah orang ini tuh stagnan gitu, kayak nggak tahu harus ngapain. Itu mungkin karma sih, dan itu mungkin itu kabar yang sebenarnya kamu nggak perlu fokus sama orang tersebut, apalagi orang itu udah bikin kamu menderita. Ini aku pastiin ini adalah karmic energi, artinya kamu berpasangan dengan orang yang salah. Artinya karmic 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 partner dan soulmate itu beda ya. Bedanya tuh jelas ketika ketika seorang karmic partner kamu berpasangan, entah itu bahkan mungkin sampai menikah dan punya anak sampai bertahun-tahun, biasanya setelah berpisah, entah pisah putus sama pacar atau mungkin udah bercerai, biasanya kamu akan mulai merasakan sensasi bahwa oh iya ya, selama ini gue selalu rugi, selama ini aku selalu menderita gitu, kayak menderita banget, kayak jatuh bangun, kayak selalu selalu tertekan. Tapi setelah berpisah ini kayak maksudnya kayak suatu kelegaan tuh muncul begitu aja. Itu karmic partner ya, partner yang akan memberikanmu rasa karma, pelajaran karmic lesson seperti yang video-video sebelumnya. Tapi ketika kamu berpisah dengan seseorang karena suatu cekcok atau segala macam, kamu berpisah tapi kayak ada rasa kayak masih coba ya seandainya gue pengen bisa sama itu lagi, biasanya kayak gitu. Dan biasanya setelah berpisah dulu nih, nanti orang itu akan bercerai atau berpisah dengan orang lain, barulah dia akan berubah dan nyadar. Itu biasanya bentuk dari soulmate energi. Dan sama juga kalau kamu berpisah dari soulmate atau pasangan seumur hidup, kalau pasangan seumur hidup itu di atas soulmate ya, namanya divine counterpart. Divine counterpart itu soulmate yang akan tetap bertahan selamanya. Kalau orang itu udah menikah, kalian nggak akan mungkin sampai bercerai. Kalau seseorang itu bercerai, artinya selama ini tuh dia cuman sama karmic partner, hubungan yang kelihatan menggebu-gebu, kelihatan mesra di sosmed, tapi dalamnya busuk gitu, diselingkuhin gitu, kayak banyak percakapan artis kayak gitu. Dan kita nggak boleh berpatok sama hal-hal eksternal atau tampilan di luar. Tapi ketika seseorang itu menemukan soulmate-nya, apalagi soulmate itu sebagai pasangan seumur hidup, biasanya dia akan nikah sampai mati gitu. Salah satu dari mereka mati, dia nggak akan menikah lagi. Tapi ketika seorang itu bercerai atau bercerai karena mati, terus dia menikah lagi, artinya itu adalah cuman sebatas soulmate yang ya cuman sebatas itu. Tapi kalau biasanya divine counterpart itu tingkatannya lebih tinggi. Ini jarang dibahas sama banyak orang ya, karena banyak orang mungkin belum familiar dengan pola karmic partner yang mengajarkan sebuah pelajaran yang pahit, dan soulmate energi yang memberikan itu sebagai berkah. Jadi ketika teman-teman udah menderita nih secara batin, karmic partner nggak selalu pasangan nih, kadang karmic partner bisa juga lingkungan pekerja yang toksik, teman-teman yang sangat nggak menyenangkan, atau juga pacar juga bisa, atau juga semacam lingkungan yang membuat kamu semakin terluka. Itu karma ya, memberikan karma. Sehingga di sini digambarkan setelah teman-teman yang ngalamin ini udah mulai lepas nih dari karmic partner nih, atau mungkin dari keluarga yang strict parent banget, udah mulai seimbang. Terus ketika keseimbangannya itu udah muncul, udah nggak terganggu sama orang karmic partner, biasanya energi percintaan itu akan ketarik sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa kenapa ya aku nggak dapat jodoh atau nggak dapat nggak dapat orang yang sayang, mungkin karena energi kamu masih terikat sama
devil energi, entah itu kamu masih pacaran sama ini, pacaran sama itu, atau kamu masih punya hubungan yang belum kelar dengan seseorang. Ini yang membuat semesta nggak mengizinkan kamu untuk bertemu karmit soulmate. Karena apa? Biar soulmate-nya nggak ketularan pusing sama itu gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kamu udah menyeimbangkan hidup segala macam, orang yang berbesar dari kamu merasa susah move on, susah melepasin kamu. Tapi kita nggak akan fokus ke ini ya, kita ngebahas tentang dirimu aja karena kamu yang terpenting. Ingat ya, untuk mencintai diri sendiri dan menganggap kamu sebagai prioritas. Jadi ketika kamu menjalin suatu hubungan dan kamu nggak diprioritaskan, cepat atau lambat akan berantakan. Nah, kamu nggak boleh ya istilahnya memburu-buru proses hidup kamu. Ini ada kata lack of sweet reverse yang artinya nggak itu ya, nggak imbang dan berantakan. Dan karena teman-teman mungkin saat ini setelah mungkin mengalami semacam perpisahan atau kerugian dalam usaha segala macam, pada akhirnya ada dalam habit mode. Mungkin di antara kalian ada yang lebih suka menyendiri, merenung, menikmati hidup, atau mungkin mulai mendapatkan banyak sekali pencerahan, entah itu dari sosmed, entah itu dari buku yang dibaca, atau dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Sehingga ini sebenarnya kartu yang bagus ya, karena ini seperti orang yang setelah mengalami badai kehidupan, entah itu habis sakit-sakitan atau dari keluarga yang tertekan, dia udah mulai melepaskan diri dan dia udah mulai mendapatkan suatu bentuk kehidupan. Dia sudah mulai menjalani hidup yang seharusnya kamu impikan kayaknya. Dan ini mungkin kamu udah mulai lagi merasakan romantisme kehidupan. Dan kemudian di sini juga digambarkan teman-teman yang nonton ini mungkin sekarang udah mulai harus belajar dari pengalaman masa lalu. Ini kayak orang yang memahat ya, gitu. Artinya kalian udah mulai mempelajari apa ya yang udah terjadi, apa ya yang harus kamu benahi dalam hidup. Kamu udah nggak akan lagi terjebak dalam hubungan yang kamu merasa nggak berdaya gitu. Kamu belajar dari situ. Dan ini kartu yang bagus sih sebenarnya. Ini kartu yang bagus. Oke, terus sini. Bacaan tumben hari ini, bacaan beda. Ini tentang seseorang ya. Ini lebih bacaan ini kali ini seperti tentang seseorang yang melepaskan diri dari karmit partner ya, entah itu di kerjaan yang memporsir dirinya, teamwork yang buruk, atau urusan atau habis mengalami kebangkrutan, atau mungkin dananya ditipu, terus mungkin usahanya sepi dan udah mulai nabung lagi dan sebagainya. Atau bisa juga habis resign gitu. Terus ini juga orang yang mungkin akhirnya ngekos sendiri, udah lepas dari keluarga. Atau ini juga tentang seseorang yang tentunya dia udah belajar lagi supaya nggak gampang percaya sama orang yang mungkin kelihatan bagus di secara fisik atau finansial, tapi membuat dia terkekang gitu. Ini ada energi reverse sama Oke, ini kenapa ada kartu keluarganya unhappy relationship ya? Unhappy relationship karena kamu belum bertemu dengan soulmate. Oh iya benar. Ini mungkin akan terlihat dengan seseorang. Ada kartu ini. Ini mungkin akan terlihat dengan seseorang yang saat ini nggak semua sih, tapi saat ini setelah dia berpisah dari seorang, tapi dia juga berpisah dari orang lain gitu. Jadi ada kemungkinan juga ini juga akan mengibatkan semacam bentuk cinta segitiga kayak. Ini sebenarnya juga form cinta segitiga, tapi nggak semua orang akan mengalami ini karena ini ada kartu the lovers dan kartu ini. Kenapa orang ini King of Swords dan Queen of Swords. Orang ini mungkin terlalu sangat mendominasi sehingga
dia akhirnya berpisah dari orang ini dan kemudian terjebak di sini ya kayaknya. Ini bisa juga seperti itu. Nanti kita kasih tahu konfirmasi satu kartu aja deh. Oh, happy ending bener. Iya benar, ini ada kartu betrayal kok benar. Jadi ini kartu ini case-nya agak khusus ya kayaknya, sepertinya agak khusus. Setelah cerita yang tadi nih, ini jadi sebagian teman-teman akan resonate dan sebagian teman-teman lain akan ke direct ke sebuah cerita di mana orang ini mungkin menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus, salah satunya ya. Dan terjadilah semacam cekcok atau pertengkaran dan membuat mereka tuh berpisah. Tapi justru setelah itu mereka tuh berpisah dan bertemu dengan karmic partner yang satunya ini berpisah ya. Ini kartu Aries energi. Ini kartu unhappy relationship. Orang ini hidupnya hampa justru setelah karena dia di sini. Dan ini ada lost lovernya. Pada akhirnya mungkin akan bertemu dengan ini. Karena setelah nanti bertemu, setelah orang ini, salah satu pihak ini yang ini berselingkuh atau berkeluarga atau mungkin berpasangan dengan ini, pada ini dia bersama-sama ketemu dengan ini, berpasangan lagi, sehingga terjadilah happy ending. Orang ini pada akhirnya akhirnya akan berpasangan lagi setelah waktu itu dulu mungkin pacaran atau mungkin baru kenalan terus segala macam, tapi salah satu memutuskan untuk ada di circle ini, tapi akhirnya dia akan happy ending dengan orang ini lagi. Ceritanya menarik lagi. Okay. Karena papa ada pihak ketiga. Ini ada kata karakter partai energi. Ini ada apa ya? Ini ada Aries. Ini ada Aries, Virgo, Taurus, Virgo lagi, Aries lagi, Gemini, Aquarius, ada Virgo lagi, dan tadi ada Cancer di bawah ya. Jadi itu zodiak itu akan lebih related, tapi memang ini semua zodiak akan related. Pesan-pesan apa yang bisa kita dapatkan di kartu ini? Itu hari ini bacanya kepanjang. Apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini, teman-teman? Drop atau keraguan. Mungkin memang saat terjadinya tower moment mungkin teman-teman merasakan kayak dirinya ragu ya, apakah aku harus meninggalkan karmic partnerku yang toxic, entah itu pacar atau lingkungan pekerjaan yang duit jadi habis-habis dulu, atau mungkin suami yang selingkuh atau istri yang main sama laki lain gitu. Sehingga dan orang ini, pasangan karmikmu itu membuat kamu selalu meragukan tentang dirimu ya. Ini emang unhealthy relationship sih, tapi nggak apa-apa, justru dengan kamu ini semacam peringatan ya, karena pasangan yang bagus adalah pasangan yang nggak akan membuat kamu ragu tentang dirimu sendiri. Dan di sini ada service, ini juga mungkin akan berfokus pada seseorang lebih harus sadar bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling melayani, saling memberi, saling menjaga, saling akhirnya yang jelas adalah timbal balik dan pengabdian yang ngasih. Jadi ketika seseorang yang mungkin ini, kalau seandainya ini case-nya tentang pekerjaan, ketika seseorang di suatu teamwork atau suatu lingkungan kerja nggak merasa dihargai, nggak merasa dilayanin, nggak merasa diberikan arahan yang tepat, tentu akan terjadi toroman. Dan ketika seseorang nih mungkin dalam hal bisnis dia nggak mendapatkan servis yang baik dari vendor atau mitra bisnis atau segala macam, hubungan ini cepat atau lambat akan berantakan ya, karena ini ragu nih, karena mungkin pembayaran terlambat segala macam. Jadi ini multi tafsir ya, tapi teman-teman akan tahu kartu ini buat kamu atau bukan. Dan service yang
Self ini juga tentang pengabdian seorang istri kepada suami dan pengabdian seorang suami kepada istri dan sebaiknya atau pasangannya atau pacar yang saling effort, saling antusias, saling kayak menumbuhkan gairah. Jadi ketika seseorang yang mungkin sama pasangan nggak merasa dilayanin, entah mungkin kalau suami mungkin nggak dimasakin atau untuk nggak dapat jatah tanda kutip ya, atas karena itu pasti akan menimbulkan keraguan dan jalan pintu perselingkuhan akan terbuka dengan sangat lebar. Dan seseorang yang benar-benar komit, seseorang yang ingin melayani pasangannya dengan baik, itu adalah pasangan yang tepat. Jadi ini pelajaran ini adalah pelajaran tentang seseorang yang pada akhirnya ngerti setelah menjalani hal-hal buruk ini, dia akhirnya ingin berusaha untuk lebih melayani dan saling melayani ya. Ini ada dua konsep berbeda. Ketika seseorang itu ada di posisi yang sulit, break up karena mungkin nggak sama pasangan tepat, seseorang memutuskan untuk ingin melayani dengan lebih baik, dan dia juga ingin mendapatkan pasangan yang sama-sama effort, bukan pasangan yang kamu berpasangan tapi kayak ngerasa kayak single, kayak kesepian, ditinggal pergi kerja, orangnya nggak romantis, nggak ngasih gestur itu, nggak kayak dulu waktu pacaran gitu. Ini kamu fokusnya sekarang mungkin ke sini. Lagi ya. Apa yang bisa kita dan ini memang membuat kamu merasa tertantang untuk berubah ya kan, ya karena udah terjadi tawaraman, karena udah terjadi hal-hal buruk di masa lalu, entah ini pas relationship keganggu sama orang ketiga, dan ini juga tentang dirimu yang mungkin setelah mengalami kerugian entah secara finansial, material, emosional dan spiritual ya dan sebagainya, dirimu merasa tertantang untuk membuat kamu menjadi sosok yang jauh lebih baik ya. Nggak cuman mau enaknya doang, kamu percaya bahwa untuk mendapatkan love life atau kehidupan percintaan dan kehidupan secara material itu bagus, kamu harus punya tekad. Kamu merasa kamu harus ya mulai dari kamu sendiri. Kamu nggak mungkin kan cuman pengen dapat pasangan yang benar-benar bagus, benar-benar melayani, benar-benar setia kalau nggak dimulai dari dirimu sendiri dulu, ya kan, seperti itu. Jadi ini bagus sih, kartu ini bagus, dan kamu mulai menyadarin bahwa kamu nggak boleh lagi menemukan pasangan yang buat kamu ragu, dan kamu harus benar-benar dapatin saling melayani gitu. Ada kartu apa nih? Happiness dan peace. Kamu mulai memfokuskan diri untuk sebuah kebahagiaan kamu cari dalam berpasangan, bukan sesuatu yang chaos ya, bukan sesuatu yang sangat berantakan yang membuat kamu nggak berdaya dalam menghadapi itu dan sangat frustasi. Karena ini memang tujuan semua orang sih, jadi itu kamu memang harus bertekad, dan pada akhirnya setelah kamu mengalami hal ini, kalau misalnya kamu di lingkungan pekerjaan, akhirnya kamu mulai bertekad dan mulai berhati-hati ya dalam lingkungan kerja. Jangan terlalu percaya sama orang, jangan terlalu gampang jatuh dalam konflik korporasi. Dan kalau misalnya ini tentang urusan bisnis, kamu udah bertekad, kamu harus melakukan pelayanan, dan kamu udah mulai waspada, nggak perlu lagi bertemu dengan orang yang bukan kamu nggak bikin happy. Dan kalau ini bacaan ini tentang seseorang yang dalam relationship yang toxic, pada akhirnya setelah itu kamu mencari seseorang yang bikin kamu benar-benar happy. Kalau mungkin ini, maaf ya, ini mungkin agak menyinggung ya, mungkin beberapa teman-teman sempat waktu kamu berpisah dari salah satu orang di kartu ini mungkin berpikir bahwa oh iya, yang penting gue ketemu orang yang ganteng, atau gue ketemu cantik, atau badan montok, atau apapun itu, atau mungkin duitnya bagus, atau dia mungkin pewaris CEO, pewaris atau gitu. Tapi endingnya adalah terjadi tower mount, artinya kamu nggak dihargai di dalam relationship itu, sehingga kamu mulai paham gitu, kebahagiaan itu selalu pakai perasaan ya. Kadang-kadang orang kan terlalu realistis sih, kadang kebawa sama tren di sosmed ya. Oh, aku nggak penting cinta, oh yang penting aku dapetin rekening, yang penting
rekeningnya mulus atau selalu orangnya cakep atau mungkin dia udah punya segala macam, endingnya apa? Endingnya nggak happy, endingnya dia terjatuh karena dia pasangannya nggak cinta gitu. Sekalipun dikasih duit tetap aja dia selingkuhin, apalagi kalau orang ini udah punya anak segala macem, kelihatan oh dapat rekening, tapi kan tetap kan batin tersiksa ya nggak sih, nggak ngedapatin ini, nggak ngedapatin happiness gitu. Buat apa nyiksa diri? Duit juga nggak dibawa mati. Duit memang penting, tapi ketika kamu mengabaikan perasaan, kamu mengabaikan kebahagiaanmu, kamu cuman menjadi alat orang lain untuk dijadiin pelampiasan, dan mungkin orang ini juga pasangan abusif. Jadi akhirnya teman-teman udah mulai bertekad menjalani ini dan mulai paham bahwa kebahagiaan itu sangat penting gitu, melebihi dari fisik dari orang-orang yang kamu berpasangan dengan karmik. Kalau ini kamu ada dalam polisi bercerai dari seseorang yang kamu merasa nggak happy, dan saat ini kamu selalu mengutamakan tentang kedamaian hidup kamu concern sama kedamaian gitu. Kamu nggak pengen lagi ada dalam konflik, kamu nggak pengen lagi ada dalam keributan ini, kamu nggak pengen lagi jatuh dalam sesuatu yang sangat membuat kamu frustasi dan nggak bisa bikin hidupnya tenang. Itu kartu ini bagus sebagai pengingat ya teman-teman. Mesti. Nah ini kita ambil satu lagi aja, kejujuran dalam sebuah hubungan itu penting loh teman-teman, karena apapun selalu dimulai dari kejujuran. Jangan sampai kamu mengenalin seseorang, apalagi calon pasangan yang baru, nggak tahu nih misalnya latar belakang keluarganya, bahkan nggak tahu kerja di mana, rumahnya di mana, rumah ortunya di mana, bahkan nggak pernah lihat KTP-nya kayak gimana. Kamu jangan dekat orang ini. Tapi calon pasangan yang baik adalah dia akan dengan senang hati menceritakan apa yang keseharian dia, misalnya dia lagi ngapain, di mana, pekerjaan kayak gimana, dia lagi jalan sama siapa, teman-teman kayak gimana. Biasanya tanpa kamu minta pun untuk mengabarkan, pasangan yang baik biasanya akan selalu jujur, terbuka. Bukan berarti kamu mengutak-ngutik privasi dia, dia nggak akan merasa privasinya terganggu ya, karena kamu sebagai safe person gitu, orang yang buat dia merasa aman dan nyaman. Dan begitu juga nih ketika kamu ingin berpasangan dengan orang yang baru, saya sarankan untuk kamu juga selain waspada, jangan sampai terulang lagi, tapi kamu juga nggak boleh selalu mengumpet-umpet gitu, karena ketika kamu nggak jujur dan ketika kamu nggak terlalu terbuka, orang nggak akan mau jalin hubungan dengan orang yang cuman kayak seperti membeli kucing dalam karung gitu, banyak kebohongan, mungkin pakai foto palsu ya, semata juga tergantung. Jadi ini bentuk pengingat ya buat kita semua bahwa apapun yang kita lakukan akan kembali ke diri kita sendiri, dan itu yang harus kartu ini adalah kartu yang udah terjadi ya, ini sepertinya udah terjadi. Jadi proses kamu udah mulai itu, dan kamu udah mulai mendapatkan pencerahan, dan ini adalah bagian yang harus diperhatikan tentang pelayanan, tekadmu untuk berubah, dan kamu harus mengutamakan kebahagiaan, kamu harus mengutamakan kedamaian. Jangan sampai kamu hubungan kamu nggak damai dan terjadi torment, cekcok dulu, selalu kamu ketemu sama orang yang suka ngajak ribut, apa-apa minta penjelasan dan sebagainya. Dan kita akan memakai kartu ini untuk solve dalam. Oke, bagus. Mungkin kamu juga merasa antara kamu minder sama kamu merasa apa yang udah terjadi itu kesalahan kamu. Ya mungkin memang kesalahan kamu, tapi nggak apa, justru dengan kamu tahu kamu melakukan kesalahan, kamu tahu kamu harus berubah ya kan, seperti itu. Bukan berarti kamu harus kayak jatuh larut dalam kesedihan yang penuh berat. Dan kamu juga nggak boleh kamu nggak boleh terlalu berekspektasi dengan orang supaya orang itu tuh
mengikuti apa yang kamu mau atau sesuai ekspektasi kamu. Biarkanlah kamu berpasangan dengan orang yang ya apa adanya kayak segitu. Dan kamu juga nggak boleh berpasangan dengan orang karena melihat potensinya, oh gue akan merubah orang itu. Misalnya kamu memacarin orang karena orang itu urakan atau segala macam, dan kalau kamu punya berpikir bahwa oh nanti kalau sama aku nanti moga-moga sifatnya berubah, nggak boleh kayak gitu. Kamu udah nggak boleh lagi punya pikiran bahwa seseorang akan berubah demi kamu, enggak. Tapi kamu harus menjaga diri kamu supaya kamu nggak melihat orang lain karena potensi dia akan berubah jadi baik, potensi dia yang tadinya kiri akan kaya raya, atau potensi orang yang tadinya kurang bertanggung jawab jadi akan jadi penyayang. Enggak, kamu nggak boleh melihat seseorang dari potensinya, karena apapun itu kamu akan menjadi orang yang harus saling mengisi. Ini badan harus seperti servis. Kamu harus berpasangan dengan soulmate yang bisa membentuk karmic partner itu dari orang yang orang yang membuat dirimu benar-benar dihargai, dan orang yang kan bisa bergantung satu sama lain tuh, bukan orang yang membuat kamu merasa harus ngejar-ngejar. Makanya pelayanan itu sangat penting, dan pengabdian itu sangat penting banget untuk relationship kamu. Itu nasihat dari kartu Cosmic Oracle. Di sini kamu udah nggak boleh lagi nyari-nyari orang yang nggak jelas ya. Dan ketika kamu berurusan dengan orang-orang yang nggak jelas ya, kamu harus paham resikonya. Ketika kamu masih ngedate sana sini, atau masih ngedate atau macarin beberapa orang sekaligus demi bisa mendapatkan jodoh, itu sebenarnya berbahaya. Karena secara energi kamu coba-coba itu akan menghalangi kamu mendapatkan soulmate, karena kamu terlalu berbahaya untuk seseorang yang setia, sehingga Tuhan akan mengangkat kamu, dan kamu akan ketemu juga sama orang yang sama-sama nyari ini nyari itu. Jadi kalau buat kamu yang pengen berhenti dari macarin orang yang gak jelas, kamu pun juga harus berhenti dari nyari-nyari yang gak jelas, supaya energimu sama. Kan kita udah paham bahwa kita harus nyari orang yang sefrekuensi, ya gak sih? Jadi ketika teman-teman berfrekuensi dengan sesama orang yang masih ngedate sama ini, ngedate sama itu, dua sekaligus pun kamu akan terhalang dari jalan soulmate-mu, dan kamu bisa juga akan terjebak lagi dalam karmic energi ini. Sekalipun mungkin orangnya ganteng atau cantik, atau mungkin duitnya banyak, atau punya kuat atau salah, tapi ini menghalangi kamu untuk mendapatkan cinta yang sebenarnya. Makanya kamu harus berhenti. Supaya apa? Supaya kamu punya space untuk benar-benar outful untuk cinta sejatimu. Dan ini seseorang akan datang setelah kamu benar-benar siap ya. Setelah kamu yang tadinya punya pacar ya karmik, akhirnya kamu single, akhirnya kamu siap, kamu ditakdirkan untuk siap untuk menjalin cinta yang satu arah, yang cuma satu-satunya doang gitu, yang benar-benar sama-sama intens, sama-sama excited, sama-sama paling, sama-sama support, sama-sama melayanin gitu, saling memberikan dukungan dalam naik turun situasi. Dia nggak akan ninggalin kamu pas kamu lagi jatuh, tapi dia akan tetap sama kamu karena dia sayang banget sama kamu. Ini kartu yang pasti kamu mau kan seperti ini. Dan ketika kamu mau kayak gini, kamu juga harus memulai dari diri kamu sendiri dulu ya. Jadi ketika kamu udah nggak ada dalam energi ngedate sama ini atau itu, Tuhan semesta akan segera mempertemukanmu dengan orang yang punya energi yang sama, dan Tuhan semesta nggak akan ngizinin kamu bertemu dengan karmic partner yang buat kamu frustrasi. Ini katanya dua lagi. Versus reincarnation. Ya, jarak adalah waktu dimana, dan kamu udah bukan lagi orang yang sama seperti dulu yang dikesakitan orang atau ngejar-ngejar orang ya. Karena kamu tahu bahwa kamu harus ini kayak semacam ulat bulu yang harus jadi kepompong, lalu setelah dia bertransformasi, dia harus keluar dari kepompong itu supaya dia benar-benar bebas dari masa lalu dia. Dan ini juga kamu akan identik dengan jarak ya. Kemungkinan besar ada kemungkinan bahwa setelah
kamu berpisah dengan ini, setelah kamu berpisah, kamu akan bersatu dengan seseorang yang tempat tinggalnya bukan orang dekat ya, mungkin bukan orang sedaerah, bukan dari asal yang sama, mungkin beda pulau, beda itu, yang jelas tempat tinggalnya agak jauh ya. Kamu harus menempuh jarak mungkin di atas setengah jam untuk ketemu orang ini, jodohmu ini kayaknya, jodohmu ini, dan jodohmu adalah orang yang membuat kamu merasa kayak mungkin sedikit minder, dan orang ini juga, dan atau kebalikannya, orang ini juga mungkin lihat kamu kayak terlalu sempurna sehingga orang ini juga minder ini. Dan mungkin kamu juga agak merasa kurang siap ya, kayak semacam gue harus ngapain ya, apa benar nggak, jangan-jangan gue akan tersakitin segala macam. Nggak apa-apa, ini sebagai bentuk proses ya. Kamu nggak mungkin ya ngejalanin sesuatu tuh benar-benar siap, benar-benar matang, pasti ada aja yang harus proses yang kamu jalanin. Sekarang kita akan cari tahu kartu. Tunggu, saya nggak suka kalau nggak rapi. Ini aku taruh dulu. Ini bacaan paling panjang yang pernah aku bacain. Ini kondisi mental image dari pasangan. Ini tentang satu orang yang ingin lebih dari pacarmu. Ini kayaknya jodohmu adalah orang yang mungkin kamu kenal orang ini, atau mungkin kita balik lagi ke cerita yang tadi, ketika kamu udah pernah kenal sama orang ini tapi kamu berantakan karena kamu berpasangan dengan seorang, kalian berpisah karena salah satu harus punya pacar yang baru, tapi akhirnya kamu break up atau kamu di posisi kamu pacaran sama orang terus kamu putus, orang ini ada dalam posisi ini dan sini. Kali ini bacaan oracle ya, jadi kamu harus bisa menempatkan diri kamu ada di posisi mana. Akhirnya kalian berdua merasa bahwa ini kamu dan seseorang itu ini lebih ke rekonsiliasi. Jadi setelah sempat putus hubungan, ini nggak semua orang ya, tapi ada scenes dimana ini ada beberapa kelompok tertentu dimana orang ini mulai kenal lagi dengan orang yang udah pernah dia ngedate ya, karena dia ada soulmate energi yang sangat kuat. Kamu berpisah karena kamu harus bertemu lagi dengan orang ini. Ini pengakuan dari orang yang lebih memilih orang lain. Jadi ini cerita ada multiple ya, cerita multiple memilih ini, tapi akhirnya berantakan, keadaan kalian berpisah dan unhappy relationship. Ini I know I'm separating. Aku tahu, dia tahu orang ini adalah orang yang selingkuh. Ini di posisi kamu di sini ya, kamu dalam posisi ini, kamu berurusan dengan orang yang selingkuh atau lebih milih orang lain sehingga dia berantakan. Dan ini juga mengkonfirmasi bahwa dia mungkin setelah ngedate sama ini itu nggak bisa memenuhi kekosongan dalam hati dia ya, karena memang itunya ke kamu gitu. Menarik sekali. I love you unconditionally. Cinta kalian akan bersatu lagi pada seorang yang udah kamu kenal, pada seorang yang udah ninggalin kamu demi orang lain kayaknya. Ini akan related dengan orang ini, dan pada seorang yang jarak rumah kalian berjauhan ya, atau kalian bukan dari orang yang sedaerah dan bukan juga dari orang yang satu kantor, satu lingkungan kampus, dan mungkin bukan satu kumpulan gitu. I love you unconditionally artinya. Dan ini teman-teman yang mungkin ada di posisi mengalami break up dengan berpisah dari seseorang, terus karena kamu lebih memilih orang lain yang tapi ternyata kamu nggak sesuai harapan dan mungkin sampai menikah. Akhirnya kamu sadar bahwa gue ternyata berpasangan dengan orang yang salah selama ini, dan aku masih kepikiran untuk orang yang dulu pernah gue kenal. Ini finding out the truth cross membuat mengetahui kenyataan itu membuat dia sadar bahwa itu menghancurkan hidup.
Oke, ini bacaannya menarik banget. Hidup kalian dan I was too young, we were too young. Ini pastinya dulu kalian selalu waktu kalian bertemu, kalian terlalu muda untuk menyadari hubungan ini. Tapi nggak apa-apa kok, namanya juga belajar. Nggak ada yang dalam percintaan tuh nggak ada yang benar dan salah ya, karena semua orang tuh belajar. Bahkan ketika seorang ada di posisi karmic partner, dia juga akhirnya sadar bahwa ternyata dia juga berpasangan dengan orang yang salah gitu, orang yang nggak seharusnya dia berpasangan. Nggak apa-apa, namanya juga orang nggak belajar. Relationship itu nggak bisa diukur dengan benar dan salah ya, ukuran standar orang-orang biasanya ya. Jadi mungkin cuman itu bacaan akhir hari ini, mungkin kita akan lanjutkan nanti. Yang jelas ini sangat menarik karena seseorang pada akhirnya berproses yang dia salah berpasangan, entah itu menikah atau mungkin baru pacaran, dia nggak happy yang dibayangin, akhirnya hidupnya kayak gitu. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami atau udah mengalami atau akan mengalami dengan tanda-tanda yang udah terjadi, udah separuh jalan gitu. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk mereka yang ditakdirkan untuk ini. Selamat beraktivitas.